Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan sahabat tani semua, dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Riko RS di channel Goib Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan atau meng-share atau memberikan tutorial bagaimana cara tomat sebelum dipanen, ya. Jadi ada beberapa cara bagaimana caranya tomat itu bisa menghasilkan buah yang berkualitas sebelum dipanen, ya. Poinnya di situ ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di video ini ada tanaman tomat yang sudah berbuah lumayan cukup lebat, yang masih hijau-hijau dan mulai menguning nampaknya, ya. Nah, di sini tomat ini harus segera kita lakukan perawatan sebelum panen, ya. Jadi ketika kita ingin memanen tomat agar hasilnya bisa lebih maksimal, terutama itu dalam segi pembesaran buah, ya. Pembesaran buah, jadi kita harus segera melakukan beberapa langkah perawatan, ya teman-teman. Selanjutnya, sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan dan teman-teman semua selalu mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, ya kan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanaman tomat yang sudah mulai menguning dan mulai perlahan memerah. Jadi ketika dalam tahap-tahap atau fase seperti ini, tomat ataupun tanaman tomat agar buah yang dihasilkan bisa maksimal besarnya, minimal hampir sama, ya gitu besarnya, tidak kecil besar gitu, ya. Kita harus melakukan beberapa langkah perawatan, ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, langkah demi langkah cara perawatannya agar tomat yang kita hasilkan menjadi tomat yang berkualitas, ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya jelaskan, ya. Saya jelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan ketika tomat akan memasuki usia panen. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Satu, ya, diantaranya mungkin bisa dicatat ataupun disiapkan pulpen atau buku, ya, bagi teman-teman yang ingin berkebun secara sederhana dan hasil yang cukup memuaskan, tanpa ribet, tanpa repot, ya. Silahkan dicatat baik-baik, ya teman-teman. Yang pertama, tomat yang akan memasuki usia panen, alangkah baik dan bagusnya harus segera dilakukan pemangkasan, ya. Apa itu yang dimaksud dengan pemangkasan? Oke, pemangkasan yang dimaksud itu adalah pemangkasan daun-daun yang sudah tidak produktif, ya, atau daun-daun yang sudah mulai menua atau menguning, atau bahkan daun-daun yang diduga akan menyebarkan bibit penyakit. Contohnya yang sudah bolong atau ada bercak-bercak putih seperti kutu-kutu daun dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, juga dilakukan pembuangan pucuk-pucuk tunas-tunas air yang berada di setiap di antara himpitan batang utama, ya kan, tanaman tomat itu harus segera dibuang juga, teman-teman. Nah, kenapa itu harus dibuang? Oke, kenapa itu harus dibuang? Karena tunas-tunas air yang muncul dari batang-batang utama itu mungkin memang bisa juga menghasilkan buah, ya, bisa juga menghasilkan buah. Tapi itu tidak produktif, ya teman-teman. Karena dari beberapa artikel yang saya baca ataupun yang saya pernah lihat, jadi tanaman tomat yang sudah mulai memasuki usia panen, ketika batang atau tunas-tunas air itu dibiarkan tumbuh sampai besar, bahkan sampai tinggi, bahkan sampai menghasilkan bunga dan buah, itu nantinya akan mengganggu perkembangan daripada tomat-tomat yang akan segera kita panen, teman-teman. Ya, seperti itu, ya. Dan memang setelah saya
lakukan dan saya uji coba beberapa kali tanam tomat, dan memang benar hasilnya seperti itu ya teman-teman. Jadi tunas-tunas air yang mungkin tidak produktif, bukan tidak produktif, yang mungkin tumbuh, karena biasanya tunas air itu sangat cepat tumbuh teman-teman. Ketika kita buang, dia akan kembali muncul. Ketika kita buang, dia akan kembali muncul. Nah, disitulah kita harus buang secara rutin dan secara berkala tunas-tunas air teman-teman. Oke, berarti itu sudah 3 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah pemangkasan buah ya, pemangkasan daun-daun yang sudah tidak produktif, yang sudah mulai menguning ataupun terserang hama ya. Yang kedua tadi tunas air ya, maaf bukan ketiga, tunas air ya, tunas air yang muncul di antara batang, sela-sela batang tomat itu juga harus dibuang ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, di sini adalah tanaman tomat yang sudah mulai menguning ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Jadi nanti saya akan berikan penjelasannya secara detail ya. Jadi mohon maaf jika kameranya nanti angle-nya goyang kiri, goyang kanan ataupun tidak stabil, karena saya harus mendekatkan kamera ini ke objek yang saya akan jelaskan ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke kawan-kawan semuanya, sebangsa dan setanah air, para petani-petani Indonesia, salam hormat lagi dari saya ini. Sekarang saya sudah berada di tanaman tomat yang saya akan contohkan bagaimana caranya untuk pemangkasan ataupun pembuangan daun-daun yang sudah tidak produktif ya, dan juga tunas-tunas air. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, ini sekarang saya akan melakukan pemangkasan teman-teman. Untuk alat pemangkasannya sih cukup sederhana ya, bisa kita buang secara langsung menggunakan tangan kosong ya seperti ini, ataupun juga kita bisa menggunakan pisau seperti ini, kita buang, atau kita menggunakan gunting ya teman-teman. Oke, gunting. Ini saya contohkan ya. Ini adalah daun-daun yang kalau ini daun-daun yang terkena hama ya teman-teman. Ini harus kita buang karena ini akan menghambat nutrisi yang masuk ke buah ya. Ini buahnya nanti agak kecil teman-teman, dan juga sedikit. Oke, ini kita contohkan ya. Saya contohkan ini ya. Ini kita buang ya. Harus saya menggunakan gunting ini. Saya agak susah ini megang sendiri. Nah ini yang indikasi terserang hama ya, jadi ada bercak-bercak putih, dan ini posisi kita buang ya. Ini kita buang juga nih, karena ini sudah mulai menua, kurang produktif, kita buang ya. Ini juga kita buang ya teman-teman, kita buang juga, kita buang, ini kita buang, ini kita buang. Alhamdulillah. Oke teman-teman, dan ini tips ya, tips dari saya ya. Jadi ketika kita sudah membuang daun tomat yang sudah tidak produktif, usahakan jangan ditaruh di bawah sini ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang meyakini jika ini akan bagus jadi kompos, tapi menurut saya ini jangan ya. Sebaiknya gunakan kompos yang memang benar-benar dari daun yang sehat ya. Kecuali dia memang sudah matang, sudah terurai, itu dia apa-apa, karena ini kita takut nanti ini kan terserang penyakit, takut malah menyebar ke batang tanaman. Oke ya teman-teman, ini yang pertama. Oke, kita lanjut untuk ke cara ataupun tingkatan yang kedua, bagaimana tanaman tomat itu bisa bagus dan berbuah lebat. Dan yang kedua ini adalah pemangkasan tunas-tunas air. Tunas-tunas air yang dimaksud adalah tunas air yang muncul ataupun tunas yang muncul di antara sela-sela batang tomat ya. Jadi ini batang utama ya, bisa diperhatikan teman-teman. Ini batang utama, ini tangkai daun. Nah, di sini dia muncul. Ini namanya tunas air teman-teman. Terkadang memang dia memiliki bunga ya, seperti contoh ini. Ini ada bunganya teman-teman. Tapi ini tidak usah khawatir, ini kita buang saja. Karena justru ini akan memperlambat pertumbuhannya ya. Ini kita buang. Ya. Ngerti ya, bisa dipahami sampai sini. Oke, kita kasih contoh lagi. Ini ada satu lagi. Dari sini batang utama ya. Ini batang utama. Nah, ini dia akan tumbuh di sekitar sini. Ini kita buang ya. Oke, ini kita buang. Nah, ini kita buang teman-teman. Nah, ini kita buang. Itu insya Allah nanti buahnya akan bagus dan besar-besar. Ini kita buang ya. Nih, kita bisa buang teman-teman.
Sama kalau dari sini batang utama mulus, tak ada tunas air, di sini tak ada tunas air. Kenapa Kak? Terus gimana Kak kalau di sini nggak ada tunas air? Oke, di atas ini juga kita bisa buang. Misalkan memang dia berbunga dan bunganya sudah mulai tumbuh jadi buah, oke mungkin kita bisa rawat. Tapi kalau dia masih berbunga, alangkah baiknya dan bagusnya mending kita buang. Gitu ya. Oke teman-teman, demikian itulah tip dari saya untuk bagaimana cara buah tomat bisa besar-besar dan berbuah lebat ya. Berbuah lebat, itulah salah satu contohnya. Bisa dilakukan dengan pemangkasan daun-daun yang sudah mengering seperti ini ya. Ini daunnya sudah bersih, saya bersihkan ya. Daunnya saya bersihkan, dan ini sistem gantung ya, jadi digantung tanamannya ya. Daunnya kita bersihkan, lalu tunas-tunas air kita buang, nanti buahnya akan insya Allah bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk berbagi tipsnya untuk mengenai tanaman tomat yang akan memasuki usia panen agar buahnya bisa maksimal ya. Selesai sudah, mungkin video saya bisa bermanfaat, bisa menghibur teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share jika video ini bermanfaat ya. Mohon maaf untuk senior-senior pertanian, mohon maaf untuk senior-senior saya di bidang pertanian. Sekali lagi saya hanya masih belajar dalam bidang pertanian. Kita sama-sama belajar bagaimana cara kita bisa menghasilkan tanaman buah-buah dan sayur di sekitar rumah kita dengan lahan yang terbatas. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.